Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sasmita, NIM 1200119, Prodi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Nah, di sini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Konsep Mutlak dan Muqayyad. Nah, di sini saya akan membahas, yaitu yang pertama adalah pengertian mutlak dan muqayyad, yang kedua adalah hukum mutlak dan muqayyad. Mengenai mutlak dan muqayyad adalah salah satu kaidah-kaidah bahasa yang diperlukan musafir untuk menerjuni pemahaman di dalam Al-Quran. Nah, pemahaman dan penguasaan kaidah-kaidah tersebut berkaitan dengan mutlak dan muqayyad di dalam Al-Quran adalah mengenai bentuk lafaznya, yaitu lafaz-lafaz yang ditinjau dari segi cakupan maknanya. Nah, kemampuan setiap orang dalam memahami lafaz dan bentuk Al-Quran itu tidaklah sama. Padahal penjelasan dan ayat-ayat Al-Quran itu sangatlah jelas dan rinci. Tetapi kalangan awam hanya dapat memahami makna-makna yang jahir dan pengertian ayat-ayatnya secara global. Sedangkan kalangan cerdik cendekian dan terpelajar akan dapat pula menyimpulkan makna-maknanya yang menarik darinya. Di antara kedua kelompok ini terdapat aneka ragam dan tingkatan pemahaman. Jadi tidaklah mengherankan jika Al-Quran mendapatkan perhatian besar dari umatnya melalui pengkajian intensif terutama dari para ulama dan cendekiawan muslim, baik di masa klasik maupun masa modern. Mutlak dan muqayyad merupakan bentuk-bentuk lafaz Al-Quran yang ditinjau dari segi cakupan maknanya. Selain itu, am dan khas juga termasuk pada bentuk lafaz Al-Quran. Demikian ada bentuk macam-macam pada dasarnya. Hal tersebut kembali pada makna muhkam dan mutashbih. Justru beragam itu menunjukkan keistimewaannya. Sebagian hukum tasyri terkadang datang dengan bentuk mutlak dan menunjukkan kepada satu individu, satu benda, yang umum tanpa dibatasi oleh sifat atau syarat, dan kadang pula dibatasi oleh sifat atau syarat. Namun hakikat individu itu tetap bersifat umum, serta meliputi segala jenis. Pemakaian lafaz dengan kapasitas mutlak dan atau terbatas muqayyad merupakan salah satu keindahan retorika bahasa Arab. Di dalam kitabullah yang tidak ditertandingi itu, ia dikenal dengan mutlaqul Quran wal muqayyiduhu, atau kemutlakan Al-Quran dan keterbatasannya. Nah, sekarang saya akan menjelaskan pengertian mutlak dan muqayyad. Secara lafaz, mutlak dapat berarti sesuatu yang tidak ada batasan atau tidak terikat. Ma khalaq min al-qayyidi, dari akar yang lahir kata falak, yakni lepasnya hubungan suami istri sehingga baik suami maupun istri tidak saling terikat. Mutlak menurut usul fikih adalah suatu lafaz yang menunjukkan makna atau pengertian tentu tanpa dibatasi oleh lafaz lainnya. Misalnya meja, rumah, jalan. Kata-kata ini memiliki makna mutlak karena secara makna kata-kata tersebut telah menunjukkan pada pengertian makna tertentu yang telah kita pahami. Nah, dari pengertian tersebut ada beberapa pendapat dari para ulama tentang pengertian mutlak. Menurut Qudribek, mutlak adalah lafaz yang memberikan petunjuk terhadap satu atau beberapa satuan yang mencakup tanpa ikatan terpisah secara lafis. Menurut Abu Jahra, mutlak ialah lafaz yang memberikan petunjuk terhadap mawudunya tanpa memandang kepada satu, banyak, atau sifatnya, tetapi memberi petunjuk kepada hakikat suatu menurut apa adanya. Dan menurut Ibnu Subki memberikan definisi bahwa mutlak adalah lafaz yang memberikan petunjuk kepada hakikat sesuatu tanpa ikatan apa-apa. Mutlak adalah lafaz yang menunjukkan suatu hakikat tanpa suatu pembatas atau qayyid. Contohnya dalam Al-Quran surah Al-Mujadalah ayat 3 yang artinya, dan orang-orang yang menjihar istri kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan, maka wajib bagi mereka memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami istri tersebut bercampur. Muqayyad adalah kata yang menunjukkan hakikat suatu yang dipersempit atau dibatasi dengan batasan tertentu. Secara bahasa, kata muqayyad berarti terikat, sementara secara istilah, muqayyad adalah lafaz yang menunjukkan suatu kesatuan dalam jenis yang berkaitan dengan sifat tertentu. Muqayyad adalah lafaz yang menunjukkan suatu hakikat dengan suatu pembatas atau qayyid. Contohnya dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 92 yang artinya, dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin yang lain kecuali karena tersalah atau sengaja, dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin karena tersalah, hendaknya ia memerdekakan seorang budak yang beriman.
Nah, sekarang hukum mutlak al-muqayyad. Hukum lapas mutlak al-muqayyad yaitu yang pertama adalah lapas mutlak dan lapas muqayyad berdiri sendiri tanpa ada hubungan yang satu dengan yang lainnya jika sebab dan hukumnya berbeda. Yang kedua adalah lapas dalam suatu ayat bersifat mutlak dan dalam ayat lainnya bersifat muqayyad, namun sebab dan hukumnya sama. Di sini sepakat ulama menjadikan mutlak muqayyad. Yang ketiga adalah lapas dalam suatu ayat bersifat mutlak dan dalam ayat lainnya bersifat muqayyad dengan hukum yang sama namun berbeda sebabnya. Di sini jumhur ulama menjadikan yang mutlak itu tetap pada kemutlakannya dan muqayyad tetap kepada kemuqayyadannya, kecuali Syafi'i. Yang keempat adalah lafaz dalam suatu ayat bersifat mutlak dan dalam ayat lainnya bersifat muqayyad dengan hukum yang sama namun berbeda sebabnya. Nah, untuk kesimpulan dari makalah saya ini adalah mutlak adalah menurut usul fikih adalah suatu lafaz yang menunjukkan makna atau pengertian tertentu tanpa dibatasi oleh lafaz lainnya. Sedangkan muqayyad adalah kata yang menunjukkan hakikat sesuatu yang dipersempit atau dibatasi oleh pembatas tertentu. Dan untuk hukum lafaz mutlak dan muqayyad yaitu yang pertama adalah lafaz mutlak dan lafaz muqayyad berdiri sendiri tanpa ada hubungan dengan satu dengan yang lainnya jika sebab dan hukumnya berbeda. Yang kedua itu adalah lafaz suatu ayat bersifat mutlak dan dalam ayat lainnya bersifat muqayyad namun sebab dan hukumnya sama. Yang ketiga adalah lafaz dalam suatu ayat bersifat mutlak dan dalam satu ayat lainnya bersifat muqayyad dengan hukum yang sama namun berbeda sebabnya. Yang keempat adalah lafaz dalam suatu ayat bersifat mutlak dan dalam ayat lainnya bersifat muqayyad dengan hukum yang sama namun sebab yang berbeda. Demikian presentasi dari makalah saya. Apabila ada kata atau ucapan yang salah, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.